Dini hari menjelang subuh, suasana horor terjadi di rumah Jenderal Nasution. Sang jenderal diburu pasukan Cakrabirawa hidup atau mati di rumahnya sendiri. Pak Nasution yang sudah memanjat tembok samping rumah tiba-tiba ingin turun dan masuk kembali. Keraguan hebat terpancar di wajahnya karena melihat putrinya, Ade Irma Suryani, bersimbah darah di gendongan sang istri. Tetap lari atau menyelamatkan anak terkasih? Ayah mana yang tega melihat putri kesayangannya dihampiri maut? Dari atas tembok ini, putusan besar harus diambilnya. Sebuah putusan yang bisa mengubah perjalanan sejarah Republik Indonesia. Nah, kali ini saya akan mengajak sedulur-sedulur untuk melihat langsung kondisi terkini tembok tersebut dan suasana rumah yang menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI. Sekaligus melihat peninggalan-peninggalan Ade Irma Suryani dan Letnan Pierre Tendean yang masih tersisa di rumah sang jenderal. Assalamualaikum sedulur. Jenderal Abdul Haris Nasution adalah satu-satunya jenderal yang selamat dari aksi penculikan G30S pada malam Jahanam 30 September 1965. Secara teori, hampir tidak mungkin Pak Nas bisa lolos dari sergapan sekitar 100 pasukan Cakrabirawa. Tapi atas kehendak Allah, Pak Nas bisa selamat dengan memanjat tembok samping rumah. Rumah Pak Nasution berada di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ini bukan rumah dinas ya lur, melainkan rumah pribadi Pak Nas, tepatnya milik sang istri yakni Bu Yohana Sunarti, warisan dari ayahnya yakni Raden Gondokusumo. Luasnya sekitar 2.500-an meter persegi. Jika ditaksir berdasarkan harga tanah di kawasan Menteng saat ini, nilainya bisa menembus 100 miliar rupiah. Kita masuk dari pintu depan ya lur. Beginilah kondisi ruang tamu Pak Nas sekarang. Wujud bangunan dan isinya masih asli semua. Tidak ada yang dipugar ataupun diubah. Kalau ini ruang kerja Pak Nas. Ada patung beliau sedang menulis di meja kerjanya. Ruang kuning, begitulah ruangan ini biasa disebut. Tempat ini merupakan ruang VIP atau ruangan yang digunakan Pak Nas untuk menerima tamu kenegaraan. Ada diorama pasukan Cakrabirawa. Posisi dan alurnya sama persis dengan dulu saat mereka menyerbu kemari. Meski hanya patung, tapi membuat suasana di sini jadi seram lur. Bulu kuduk saya jadi merinding. Nggak biasanya muncul perasaan seperti ini. Apa mungkin karena saya terbayang-bayang kejadian mengerikan yang dilakukan G30S kali ya? Pasukan Cakra menyerbu ke sini pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 4 pagi. Di bawah komando Letnan Dul Arif, mereka langsung menuju kamar pribadi Pak Nas setelah melumpuhkan penjaga di depan rumah. Kala itu, Pak Nas dan Bu Yohana sedang terbangun karena gangguan nyamuk. Bu Yohana sempat mengintip. Dia melihat belasan pasukan Cakrabirawa memasuki selasa rumah dengan senjata laras panjang. "Cakrabirawa," ujarnya lirih kepada sang suami. "Cakra?" tanya sang jenderal mengonfirmasi. Pak Nas yang kebingungan kemudian berusaha mengintip dengan membuka pintu yang segera disambut dengan hamburan peluru dar. Sang jenderal langsung tiarap di lantai. Sementara istrinya berusaha menahan dan mengunci pintu yang terus digedor serta dihujani tembakan dari luar. Setelah dibujuk mati-matian oleh istrinya, Pak Nas akhirnya bersedia lari melalui tembok di samping kamarnya menuju kedutaan Irak yang menjadi tetangga. Pak Nas sudah berada di atas tembok saat melihat putri kecilnya bersimbah darah di gendongan sang istri. Dia baru tahu bahwa punggung Ade Irma tertembus 3 peluru. Pak Nas tercekat, pilu, dan bimbang. Dia hampir saja turun lagi untuk mendatangi putrinya dan melawan pasukan Cakrabirawa.
Jika itu terjadi, hampir dipastikan Pak Nas akan tewas seperti para jenderal pahlawan revolusi lainnya. Untunglah Bu Yuhana tetap tenang. Meski seorang wanita sekaligus ibu, dia masih bisa berpikir rasional. Cepat lari, selamatkan nyawamu. Kalau tertangkap, kamu pasti akan mati. Begitu kata Bu Yuhana kepada Pak Nas. Seiring ucapan Bu Yuhana, rentetan tembakan mengarah ke atas tembok. Untunglah Pak Nas segera tersadar dan langsung meloncat ke halaman kedubes Irak. Lolosnya Pak Nasution inilah yang pada akhirnya mengubah sejarah. Pasalnya, Pak Naslah sesungguhnya target utama G30S PKI. Kabarnya, DN Aidit dan Letkol Untung sampai ketakutan saat mendengar bahwa pasukan Cakra gagal membunuh Pak Nasution. Sebab itu artinya mereka bakal mendapatkan serangan balik dari Angkatan Darat. Namun, Pak Nas sendiri harus membayar sangat mahal atas keberhasilannya lolos dari sergapan pasukan Cakrabirawa. Putri kinasihnya Adi Irma Suryani meninggal dunia setelah menjadi perisai hidup untuknya. Kita masuk ke kamar Adi Irma ya Lur. Ini adalah baju yang diminta Adi Irma yang rencananya akan dipakai menemani sang ayah di ulang tahun ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965. Baju yang sangat diidam-idamkannya. Ironisnya, Adi Irma tak sempat memakai baju tersebut, namun malah meninggal dunia pada tanggal seharusnya dia memakainya atau 5 hari setelah tertembak. Hal lain yang bikin terenyuh adalah sebelum meninggal, Ade sempat berkata kepada kakaknya, "Kakak jangan menangis, adik sehat kok." Dia juga malah bertanya, bagaimana kabar ayahnya? Dia ingin tahu apakah Pak Nasution selamat atau tidak. Subhanallah. Kalau ini tempat tinggal ajudan Pak Nas, yakni Letnan Pierre Tendean. Di ruang depannya ada diorama penangkapan sang letnan oleh pasukan Cakra. Sebenarnya lokasi kejadian asli tidak di ruangan ini, melainkan di halaman samping. Kala itu, saat pasukan Cakra menyerbu kediaman Pak Nas, putri sulung Pak Nas yang bernama Hendiyanti Sahara sangat ketakutan. Dia lalu membangunkan Letnan Tendean. Dengan sigap, sang letnan mengambil senjatanya dan beringsut keluar. Naas, begitu keluar ruangan, dia langsung terkepung. Pasukan Cakra mengira bahwa dirinya adalah Pak Nasution. Walhasil, mereka menangkapnya dan membawanya ke lubang buaya. Karena mengira berhasil menangkap Pak Nasution, Letnan Dul Arif lalu menghentikan operasi penyerbuan. Sang jenderal yang bersembunyi di halaman kedubes Irak pun jadi selamat. Sementara Letnan Tendean yang dibawa ke lubang buaya berakhir tragis. Dia ditembak mati bersama para pahlawan revolusi lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat terbaik bagi mereka, para korban kebiadaban G30S PKI. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.